Beberapa orang bertanya ke admin seperti ini. Bang, adakah kemungkinannya kalau Momoshiki bakalan mengambil tubuh Boruto secara keseluruhan? Setelah dia menerima permintaan Boruto seperti yang diperlihatkan di manga Boruto chapter 25 yang lalu? Nah, di sini admin menjawab beberapa pertanyaan kalian dan saya pikir, ya, Momoshiki masih memiliki niatan untuk mengambil alih tubuh Boruto, bahkan sampai 60% akan mau. Karena Momoshiki sendiri mengaku ke Boruto seperti di gambar chapter ini. Gambar Momoshiki bicara di chapter 25, dia mengatakan bahwa kehidupannya agak sedikit membosankan karena dia tak memiliki tujuan lagi. Sebab Momoshiki sudah tidak bisa mengambil alih tubuh Boruto, dan Momoshiki bahkan lebih memilih untuk mati saja, jika kesempatan itu bisa dilakukan oleh Boruto demi dirinya. Tapi Boruto tidak menginginkan terjadi dan Boruto memberikannya sebuah harapan lagi, bahwa Momoshiki bisa mengambil alih tubuhnya jika Momoshiki meminjamkan kekuatannya melawan Jura. Jadi jawaban admin atas pertanyaan kalian itu jelas, jika Momoshiki bakalan mau menerima itu, serta dia pasti ingin kembali merebut tubuh Boruto. Tapi setelah beberapa kejadian serta momen mereka berdua bersama-sama melawan musuh, admin meyakini kalau dia nanti pada akhirnya takkan tega mengambil tubuh Boruto. Dia pasti akan seperti Kurama dan Naruto, kita semua meyakini hal tersebut. Kemudian, adegan lanjutan semalam memperlihatkan kerabat Kaguya telah menawarkan diri, sebagai bentuk permintaan maafnya kepada Momoshiki. Dia ingin memberikan kehidupannya kepada Sasuke, dia tidak masalah melakukan itu dan di sini, dia kemudian mengaktifkan sebuah jutsu. Dia lalu mulai mengalirkan cakra atau energi kehidupannya ke tubuh Sasuke. Sementara Boruto di situ berbicara ke Momoshiki dengan berkata, pada dasarnya tangan kanan ayahmu sangat setia kepada kalian Momoshiki. Momo-chan, kau bersyukur memiliki kerabat Otsutsuki yang masih tetap percaya kepadamu, serta menganggapmu sebagai raja mereka setelah ayahmu tewas. Kemudian setelah beberapa saat, kerabat Kaguya yang merupakan tangan kanan ayah Momo tersebut langsung terjatuh, membuat Boruto terkejut dan panik. Namun Momoshiki berkata, tidak perlu panik, dia sekarang telah meninggal Boruto. Sebaliknya, Sasuke telah hidup kembali seperti semula. Boruto lalu melihat ke arah Sasuke, dan yaps, Sasuke bangun kembali dengan perasaan tidak mengingat apa-apa. Boruto lalu menjelaskan apa yang terjadi, dan akhirnya Sasuke mengingat kembali tapi di sini, dia bertanya bahwa mengapa dia hidup kembali dan siapa yang melakukannya. Mereka pun menunjukkan kerabat Otsutsuki tersebut, dan Sasuke berterima kasih kepada dirinya. Madara yang melihat momen tersebut, sontak sebenarnya kaget karena dia baru menyadari kalau Sasuke telah mati sebelumnya. Sementara itu Ashura dan Indra yang menahan tubuh Shibai versi jahat, seketika saja merasakan sensasi aneh dari tubuh sang dewa. Nah Shibai versi baik dari masa lalu, yang tak jauh dari mereka di situ, sedang memulihkan diri setelah dihempaskan oleh dirinya sendiri ke sebuah tembok. Dia berhasil membuat Shibai versi jahat tak sadarkan diri, namun sepertinya pengaruh kekuatan itu tidak terlalu berefek kepadanya. Seketika tubuh Ashura dan Indra terserap ke dalam tubuh sang dewa secara utuh, yang membuat Kaguya dan Momoshiki di situ lantas bereaksi terkejut. Kawaki dan Amado yang sebelumnya datang bersama Boruto, lantas mencoba menyelamatkan tubuh Ashura akan tetapi, tubuh kedua orang itu sudah terlanjur diserap sang dewa. Dia lalu bangkit kembali dan memunculkan sebuah lubang di tanah, lalu seketika saja semua yang ada di situ terserap masuk ke dalam sana. Boruto dan lainnya langsung panik. Di sini Kawaki membuka portal dimensinya lalu mengatakan ke mereka, untuk cepat masuk ke dalam sana. Boruto pun kemudian mengambil tubuh Toneri Otsutsuki dulu, dan mereka semua masuk ke dalam sana, hanya menyisakan kedua Otsutsuki tersebut. Ternyata, Kawaki dan lainnya berpindah ke dimensi Daikokuten Kawaki. Di sini mereka berdiri di atas kubus Kawaki. Lalu Madara bertanya, jutsu apa yang digunakannya tadi? Itu seperti menghisap segala hal yang ada, termasuk waktu di dimensi tersebut. Kaguya di situ hanya bisa kesal karena dia gagal menyelamatkan kedua cucunya. Namun Boruto meyakinkannya kalau dia pasti akan menyelamatkan jiwa mereka berdua. Kemudian, Madara bertanya dengan berkata, "Hei Kawaki, apakah kau yakin kalau Dewa Otsutsuki itu tak mengetahui lokasi dimensimu ini?" Kawaki di situ menjawab, "Tentu saja tidak, sebab dia belum pernah ke sini dan dia tidak mengetahui lokasi koordinatnya. Kita akan aman di sini. Biarlah kedua Shibai itu bertarung di sana." Momoshiki di situ khawatir jika Shibai versi baik kalah, maka dunia sudah pasti dalam ancaman nyata yang tak bisa lagi mereka perbaiki, sebab ayahnya dari masa lalu juga telah mati. Kemudian kembali ke Shibai di dimensinya, proses penyerapan itu lalu dihentikan oleh Shibai versi baik, dengan mengeluarkan sebuah segel 4 perisai, yang membuat Shibai versi jahat terkejut. Setelah itu,
Pertempuran berlanjut namun di sini, akibat Boruto dan lainnya kabur ke dimensi Kawaki, mereka tidak tahu kalau Shibai versi jahat melakukan hal yang licik. Dia berpindah ke bumi sambil dikejar tubuhnya dari masa lalu, dan dia kemudian turun di desa Takigakure. Shibai kaget melihat desa itu telah hancur, dan dia mengingat kembali perbuatannya sebelumnya. Dia lalu tetap terbang lagi, dan kemudian sampai di desa Kumogakure di sana, lalu dia menyerang desa tersebut secara dekat. Bayangan Naruto yang ada di seluruh desa Shinobi, langsung kaget ketika melihat dua Shibai saling kejar-kejaran di atas langit desa Kumogakure. Lalu Shibai versi jahat meluncurkan laser ke arah rumah warga desa Kumogakure, tetapi Bunshi Naruto menahan serangan itu menggunakan mode cakra kuramanya. Menyadari bahwa serangannya ditahan oleh seseorang, membuat Shibai meningkatkan serangan itu, dengan menjatuhkan sebuah batu besar bagaikan meteor. Shibai versi baik yang melihat momen itu, langsung menyadari kalau ini adalah tempat tinggal para manusia, dan dia membelah batu tersebut. Pecahan batu itu hendak dia jauhkan juga akan tetapi, Mokuton langsung mengikat tubuhnya. Alhasil, Naruto lah yang menjauhkan batu-batu itu, dan Shinjujura yang sekarang ini adalah di kuil klan Uzumaki, langsung menyadari ada Shibai di sana. Dia pun dengan sombongnya berkata, "Hei Naruto, ini adalah waktunya bagi kalian untuk melepaskanku. Kau pasti mengetahui apa yang aku maksud, benarkah Naruto?" Naruto di depannya lalu kaget, dan ya, dia mendengar informasi langsung dari bayangannya di desa Kumo, dan ini merupakan momen yang tidak bagus bagi mereka semua. Itachi bertanya ke Naruto tentang apa yang Jura katakan, dan di sini Naruto pun menjelaskan kepada mereka. Naruto berkata, "Shibai ada di desa Kumogakure dan melakukan penghancuran di sana. Aku yakin bahwa dia melakukan itu demi memancing seseorang untuk menyerah." Akan tetapi, Naruto berhenti berbicara lalu di sini, Tobirama langsung menyuruhnya untuk mengatakan apa yang terjadi selanjutnya. Naruto mengatakan kalau di sana ada Shibai yang satunya, dia melihat dua Shibai sedang berseteru. Mereka semua tidak tahu situasinya, bahkan Itachi yang juga jenius, tidak mengetahui kenapa Shibai ada dua dan saling menyerang. Akibat tekanan tersebut, mau tidak mau bahwa mereka harus melepaskan Jura, tapi di sini Minato meninggalkan tanda segel Hiraishin-nya di tubuh Jura, untuk sebagai jaga-jaga untuk menyerang Jura lagi. Karena biar bagaimanapun juga, keamanan warga desa lainnya masih dalam keadaan darurat, sebab akar pohon itu masih menyerap cakra mereka yang dikontrol oleh Jura. Setelah Minato menonaktifkan penyegelan dari area tubuh Jura, Jura pun langsung melayang sambil berkata, "Kini kalian mendapatkan masalah yang lebih serius. Kalian tidak bisa lagi memaksaku, karena fokus kalian ada pada dua Shibai tersebut. Dengan begitu, cakra orang-orang akan segera masuk ke tubuhku dan tinggal mengambil benda misterius tersebut, maka aku bisa memisahkan diri sepenuhnya pada Ishiki. Ketika progres itu akan selesai 100%, maka kalian bisa mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini." Mendengar itu, membuat Tobirama mengatakan untuk jangan terlalu angkuh serta percaya diri, karena shinobi seperti mereka tak pernah mengenal kata menyerah. Jura tak peduli pada pendapat mereka, lalu dia langsung terbang meninggalkan mereka untuk melihat ke rumah Naruto. Di sini, Naruto ingin mengejarnya akan tetapi, Minato mengatakan bahwa dia yang akan mengejar Jura. Minato langsung menghilang, kemudian Naruto dan lainnya pergi kembali ke area penduduk di sana, untuk segera menyusun rencana pemindahan ke sana. Di sini Naruto membutuhkan Obito, untuk menggunakan Jikuka no Jutsunya pergi ke desa Kumogakure. Kemudian adegan beralih ke dimensi Daikoku Tenkawaki. Di sana Momoshiki bertanya ke mereka dengan berkata, "Apakah kalian hanya akan berdiam seperti ini? Kita tidak tahu apa yang dilakukan Shibai di sana." Amado tanpa kata-kata apapun, dia langsung membuka portal dan bertanya ke mereka, apakah mereka mau mengikutinya atau tidak. Sasuke yang baru saja hidup kembali, ingin membayar hutangnya kepada mereka, dan dia ingin keluar dari dimensi Kawaki. Namun, saat keluar dari dimensi itu, mereka tak lagi ada di dimensi Shibai, tetapi sebuah dimensi antah berantah yang tak mereka kenal. Kemudian, mereka semua pada akhirnya memilih untuk kembali ke desa Konoha bersama-sama. Sesampainya mereka tepat di depan pintu gerbang Konoha, tiba-tiba saja seseorang terlempar menghantam tembok gerbang desa tersebut. Hal itu langsung membuat Madara terkejut, karena ternyata justru Shikamaru lah yang dihempaskan oleh Ishiki, dari tempat perkemahan mereka di sebelah sana. Boruto langsung melompat dan menolong Shikamaru. Shikamaru lalu kaget melihat Boruto yang membantunya berdiri. Sementara itu, Koji merasakan cakra Boruto di sana dan dia, yang sambil berhadapan dengan Ishiki, menghubungi Eida untuk menyampaikan pesan kepadanya. Setelah Koji mengatakan semuanya,
Eida lalu menghubungi Boruto melalui mata sendrigannya, dan Boruto langsung mendengar Eida menyapa dirinya. Eida kemudian berkata, "Boruto, sembunyikan dulu beberapa shinobi Edo Tensei di situ. Mereka bisa menjadi poin berguna ketika berhadapan dengan Ishiki. Jika kalian telah sampai di sini, Ishiki dan Jura bisa jadi menganggap kalau Madara dan Nagato telah mati." Boruto pun mengetahui apa yang Eida maksudkan, tapi tiba-tiba saja Obito muncul di depan Boruto dan Shikamaru di situ, yang membuat Shikamaru terkejut. Obito langsung berkata, "Ternyata kaulah anak dari Naruto, tidak ada waktu lagi, ayahmu akan kesini juga." Nah, Naruto, Itachi, Orochimaru, dan Tobirama kemudian sampai di tempat pertarungan Ishiki Kode serta Hidari melawan Koji Kabuto serta Mitsuki. Di sini Naruto tidak bisa mengganggu mereka, dan Tobirama langsung menyadari kalau Obito ada di pintu gerbang bersama Boruto dan lainnya. Naruto pun senang mendengar nama Boruto, lalu Tobirama menyuruh mereka untuk memegang pundaknya. Tapi di sini, Orochimaru mengatakan bahwa dia akan tetap di sini dulu membantu Minato menghentikan Jura. Mereka berdua akan menyusul mereka ke sana jika Jura berhasil dihentikan olehnya. Nah, Naruto membiarkannya sebab saat ini, Ishiki dan lainnya juga masih sementara melawan. Lalu Itachi, Tobirama serta Naruto berteleportasi ke depan pintu gerbang Konoha. Sesampainya mereka di sana, Naruto langsung mendekati Boruto serta Sasuke. Lalu Naruto menyampaikan bahwa ada 2 Shibai di desa Kumogakure. Mereka sedang bertarung tetapi salah satu Shibai malah mencoba menghancurkan desa Kumo. Boruto pun kaget, lalu menyuruh mereka harus segera pergi ke sana. Tapi Momoshiki meminta Boruto untuk menyusul mereka nanti, sebab dia ingin berbicara 4 mata dulu dengan Boruto. Boruto mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat berbicara, tetapi Momoshiki ternyata ingin membahas tentang pengambil alihan tubuh Boruto olehnya. Boruto melihatnya secara sinis, dan Momoshiki membalas tatapan Boruto dengan senyuman khas super licik miliknya. Menurut kalian, apakah dia benar-benar berencana mengambil alih tubuh Boruto sepenuhnya, atau membicarakan hal lainnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini, dan adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.